Selalu ada alasan di balik semua tindakan yang manusia lakukan. Ada motivasi terbesar di balik semua tindakan yang kita kerjakan hari lepas hari ini. Alasan utama Kristus datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, menjadi manusia, agar dia mengerjakan kehendak Allah atas dirinya, atas kehidupannya, yaitu untuk menebus umat manusia, agar manusia dibebaskan dari kutuk hukuman dosa, dari perbudakan dosa, agar manusia dihidupkan di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Ketika manusia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat dari segala dosanya. Alasan Kristus datang ke dalam dunia untuk mengerjakan kehendak Allah, untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia, dan pada saat yang sama itu juga menyatakan murka Allah terhadap dosa. Kembali lagi bersama saya Agung Raditya di Belajar Alkitab. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk meneruskan belajar Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Kolose. Kita sampai di kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-7, dan saya akan menghabiskan perikop ini sampai ayat yang ke-14. Alasan utama kita mempelajari Alkitab agar kita semakin mengenal Allah dan kasih kita bertumbuh terhadap Dia, agar kita mengerti arti dari kasih Allah terhadap hidup kita. Alasan kita mempelajari Alkitab agar hati dan pikiran kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan setiap langkah kita, setiap tindakan kita, setiap motivasi kita, karena kita ingin memuliakan Allah, agar hidup kita dikuasai oleh kuasa Injil, dan Injil itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Kolose pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 14. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jemaat di Kolose dikatakan di sini bahwa mereka bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus, sehingga kasih mereka bertumbuh satu sama lain. Mereka saling mengasihi, saling menolong satu sama lain, dan mereka hidup dalam kedamaian, dalam kebaikan. Mereka tidak melakukan yang jahat. Itu mengapa Paulus sangat bersyukur atas pertumbuhan iman yang terjadi atas jemaat di Kolose. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa yang melayani jemaat di sana bukan Paulus. Karena Paulus ketika dia menulis kitab ini, surat Kolose, dia ada di penjara di Roma, di kota Roma. Dan yang melayani di sana adalah dikatakan di sini bahwa Epapras lah yang melayani. Dia adalah kawan sepelayanan Paulus. Dialah yang telah menyatakan Injil atau memberitakan Injil kepada jemaat di sana. Dan dia ketika dia mengunjungi Paulus di sini, dia menceritakan apa yang terjadi di jemaat di Kolose. Dan cerita yang utama dia ceritakan adalah jemaat Kolose bertumbuh secara rohani. Itu terlihat dari buah-buah yang mereka hasilkan, yaitu buah kasih kepada sesama manusia. Kita lanjut di ayat yang 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, kita dapat melihat isi dari doa-doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Doa-doa yang berpusat pada bagaimana kerinduan terbesar Paulus adalah orang-orang dapat benar-benar mengerti tentang hikmat yang terkandung di dalam Kristus.
ketika dia mengetahui cerita tentang jemaat di Kolose bahwa mereka bertumbuh secara iman dan kasih mereka bertumbuh. Ini juga yang melatar belakangi mengapa jemaat di Kolose begitu gampang disesatkan. Kalau kita masuk di pasal yang kedua nanti, di ayat yang 16 dan ayat seterusnya, kita akan menemukan masalah-masalah yang terjadi di jemaat di Kolose. Bahwa ada penyesatan di sana, oleh karena kasih mereka begitu besar kepada orang lain, sehingga mereka seolah-olah tidak mencurigai setiap orang yang datang dan memberitakan sejenis pengajaran yang lain kepada mereka. Mereka tidak mengoreksi pengajaran itu, pengajaran yang diajarkan kepada mereka. Itu mengapa Paulus meminta di sini bahwa supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan yang sejati dan sempurna itu agar jemaat Kolose tetap hidup berpusat pada Kristus dan mereka tidak ditawan oleh hukum mengenai makanan, minuman, atau mengenal hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Maksud di sini ini ada di dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Ada orang-orang yang menggabungkan pengajaran Injil dengan tradisi-tradisi Yahudi, dengan hukum Taurat. Di sini Paulus mengcounter atau mengatakan bahwa jangan kamu mau disesatkan atau dibohongi bahwa kamu harus melakukan ini dan itu untuk diselamatkan. Tidak. Keselamatan hanya ada dalam Kristus, dan Kristus yang telah disalibkan itu satu-satunya sumber keselamatan. Bukan oleh karena perbuatanmu, tapi oleh karena perbuatan Kristus. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kerinduan Paulus selanjutnya adalah mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah dapat kita temukan hanya ketika kita hidup berpusat pada Injil. Hanya ketika kita benar-benar percaya bahwa keselamatan kita hanya oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan baik kita. Anda diselamatkan bukan karena pekerjaan baik Anda, tapi ketika Anda diselamatkan untuk mengerjakan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Itu tanda bahwa Anda telah diselamatkan. Tapi perbuatan baik itu tidak akan pernah menyelamatkan Anda jika Anda sebelumnya tidak diselamatkan, tidak percaya kepada Kristus. Ketika kita diselamatkan, setiap perbuatan baik adalah hidup kita, kasih kita kepada sesama, meluap karena kita tahu bahwa kita telah dikasihi lebih dahulu oleh Kristus. Kita dikasihi oleh Allah ketika kita masih menjadi musuh-musuh Allah, ketika kita masih hidup dalam dosa, ketika kita masih terjebak dalam perbudakan dosa, ketika kita masih mati di dalam dosa. Allah lebih dulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita, dan memanggil kita untuk bertobat dan mengakui semua dosa-dosa kita. Ayat 11, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dari ayat 9 sampai ayat 12. Pertama, Paulus berdoa dan bersyukur. Alasan Paulus mendoakan jemaat Kolose karena iman mereka bertumbuh, karena kasih mereka bertumbuh satu sama lain. Tapi di sini saya melihat ada, karena kasih itulah persoalan itu datang, karena mereka menerima pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, pengajaran-pengajaran yang sesat, sehingga Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka harus memiliki hikmat untuk melihat apakah pengajaran ini benar atau salah. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan modern hari ini,
ada begitu banyak pengajaran kekristenan, jika kita tidak benar-benar mempelajari Alkitab dan kembali pada Kristus dan meminta hikmat dari Roh Kudus, kita begitu gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak lagi berpusat pada Kristus, melainkan berpusat pada seorang hamba Tuhan mungkin, berpusat pada diri sendiri, bukan Kristus yang dimuliakan atau yang benar-benar diberitakan. Kita perlu berhati-hati dengan pengajaran demikian. Kita tidak boleh menyukai atau terlalu ngefans atau terlalu mengagung-agungkan seorang hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan hanyalah alat untuk memberitakan Injil. Kita perlu benar-benar memuliakan Kristus dan mengenal Kristus dan berpusat pada Kristus, bukan seorang hamba Tuhan. Kita perlu kembali ke Alkitab dan mengoreksi setiap pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita menghormati mereka sebagai, ya, dia adalah manusia yang dipakai Tuhan. Tapi pada saat yang sama kita perlu belajar firman Tuhan untuk berhati-hati terhadap pengajaran yang diajarkan. Jangan sampai kita jatuh dalam moralitas, bahwa kita merasa bahwa oh saya baik maka saya diselamatkan, oh ini alasan Tuhan menyelamatkan saya karena saya telah melayani, oh ini alasan Allah Kristus disalibkan karena saya layak untuk menerima itu semua. Tidak, kita semua adalah orang-orang berdosa dan tidak layak menerima semua keselamatan yang Kristus berikan. Semua itu diberikan secara cuma-cuma karena kasih Allah yang begitu besar. Dan inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Kolose, bahwa baik ketika kamu mengasihi sesama manusia, itu indah. Tapi jangan sampai kasih kita digunakan agar kita dapat dimanipulasi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang tidak berpusat pada Injil. Di ayat ke-13, Paulus di sini dia kembali menjelaskan tentang Injil. Ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Begitu penting untuk kita benar-benar selalu kembali pada Injil kasih karunia dalam semua aspek kehidupan kita. Ketika kita marah, kita perlu kembali kepada Injil. Ketika kita bahagia, kita perlu kembali kepada Injil. Ketika kita ingin memutuskan keputusan-keputusan dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita perlu kembali kepada Injil. Ketika saya harus melayani dan menyampaikan firman Tuhan di dalam gereja atau berkhotbah, saya harus kembali kepada Injil. Ketika saya harus berdoa dan mendoakan jemaat yang minta didoakan, saya perlu kembali kepada Injil. Ketika saya membuat konten seperti sekarang, konten-konten rohani dan membuat video seperti sekarang, saya perlu kembali kepada Injil. Semua aspek kehidupan kita perlu kembali kepada Injil. Kita perlu mengingat bahwa Allah kita melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Allah yang bekerja lebih dulu. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Allah yang melepaskan kita. Dan bukan karena kita baik dan layak menerima semua itu, tapi karena kasih Allah, karena karakter Allah, karena sifatnya sendiri, agar hidup kita kembali kepada Dia untuk memuliakan Dia. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, ketika kita merasa bahwa apa yang terjadi sekarang atas kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahwa semua itu karena saya baik, karena saya bekerja keras, karena ya ketika kita merasa bahwa berpusat dari semua apa yang terjadi dalam hidup ini adalah saya, kita perlu bertobat dan minta pengampunan dari Allah. Kita perlu kembali dan melihat bahwa semuanya terjadi karena kasih karunia. Kita adalah ciptaan Allah, bukan hanya ciptaan yang dilahirkan dari kandungan ibu kita, tapi kita adalah ciptaan baru yang ada dalam Kristus. Dan ketika kita telah diciptakan baru di dalam Kristus,
Hidup kita bukan lagi tentang kita, tapi tentang Kristus. Tentang bagaimana dia yang diberitakan, tentang bagaimana dia yang dimuliakan, tentang bagaimana kita dapat dipuaskan di dalam dia ketika kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki alasan yang benar dalam berdoa, yaitu kita berdoa karena kita melihat begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Allah agar kasih mereka terus bertumbuh. Kita perlu berdoa untuk gereja, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita agar mereka dapat menemukan kasih karunia itu. Dan isi dari setiap doa kita perlu berdoa agar hidup kita sendiri dipenuhi dengan hikmat Allah, agar kita terus bersyukur kepada Allah, dan kita menemukan bahwa Injil kasih karunia itu adalah satu-satunya pusat dari kehidupan kita. Bukan perbuatan baik kita, bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Kristus telah kerjakan dalam hidup kita. Amin.